Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, jumpa dengan saya untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya, sudah siapkan buku pelajarannya, kasusnya. Baiklah, segera kita mulai untuk pembelajaran PKB. Kita masuk pembelajaran daring kelas 5, yaitu untuk pelajaran SBGB, Seni Budaya dan Prakarya. Ya, kita masuk tema 1, subtema 1. Ya, nanti kita topiknya adalah gambar ilustrasi, komik, dan juga ada sampul buku cover. Ya, baiklah, silahkan dipersiapkan buku LKS-nya ya, yang seperti ini. Sudah siap semua ya. Nah, ayo kita langsung aja buka pada halaman 6. Nah, pada halaman 6 kita masuk pada gambar ilustrasi. Ya, gambar ilustrasi. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Inggris, yakni illustration, yang artinya gambar, foto, atau lukisan. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menceritakan isi suatu teks, bacaan, atau suatu keadaan. Gambar ilustrasi itu menerangkan cerita bersambung, fabel, dan lain-lain. Salah satu jenis gambar ilustrasi adalah komik. Kita suka baca komik ya, tapi kalau sekarang komiknya digital ya, online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komik adalah cerita bergambar di majalah, bercover, atau berbentuk buku. Nah, yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Tapi ada banyak juga ya komik yang nggak lucu, tapi justru ke sesuatu yang seru. Misalkan tentang detektif, tentang peperangan, ya, superhero dan sebagainya. Nah, terus gambar ilustrasi itu mengilustrasikan gambaran tentang suatu hal yang ingin diceritakan lah di komik atau di sampul buku atau lain sebagainya ya. Yang bawah sekarang gambar cerita ya. Gambar cerita termasuk contoh gambar ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita. Corak gambar cerita dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, realis, artinya merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Ya, gambarnya dibuat semirip mungkin dengan aslinya, itu realis. Yang kedua ada karikatur. Nah, kesukaan saya ini ya, merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Dia karikatur ceritanya apa? Gambar kepala itu besar ya, tapi badannya itu kecil ya, lucu-lucu karikatur. Saya suka dengan gambar karikatur ya. Yang nomor 3 itu kartun, merupakan gambar yang berfungsi menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Kalau tokoh binatang contohnya ada cerita kancil ya. Kalau manusia ya seperti Kapten Tsubasa, Doraemon, ada Detective Conan dan sebagainya itu ya. Yang keempat, dekoratif, pada gambar dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Contoh gambar dekoratif ya lukisan ya, lukisan bunga, lukisan sawah, itu menggambar sesuatu sesuai pastinya dengan disajikan yang sedang tetapi sesuai bentuk aslinya ya. Ada gambar sawah ya, itu lukisan. Nah, kita pindah ke halaman 7. Fungsi dari gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi fungsi itu apa toh? Nah, kalau kalian cermati, fungsi gambar ilustrasi yaitu untuk membantu atau memperjelas sebuah paparan atau tulisan, entah itu berupa buku atau gambar tulisan untuk sebuah cerita komik ya. Gambar ilustrasi diperlukan pada sebuah buku untuk memperjelas isi bacaannya ya, seperti ini sampulnya ini ya, ada gambar ilustrasinya biar jelas gambar apa atau ada seninya, ada budayanya. Nah itu ya tuh. Nah, tadi sebutkan dengan pada gambar ilustrasi dengan fabel. Fabel itu cerita hewan-hewan yang bisa bicara seperti manusia, contohnya jelas kancil gitu ya. Fabel humor itu artinya lucu ya. Ya, kita pindah ke halaman 8 sekarang. Halaman 8 kalian ya, membuat gambar cover. Salah satu jenis dari gambar itu adalah gambar cover. Gambar cover adalah gambar yang terdapat pada sampul buku. Nah, ini cover ini ya. Nah, pada background saya ini ya, itu ada gambar cover buku ya. Contohnya ini pada belakang saya ini gambar cover ya.
Fungsi dari gambar cover adalah untuk menambah daya tarik sebuah buku atau majalah, ya. Menambah daya tarik buku atau majalah atau yang jenisnya. Gambar cover yang baik dapat menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan, ya. Jadi memancing orang agar mau membaca buku yang ada cover tersebut. Nah, unsur-unsur gambar cover, unsurnya apa? Tulisan judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik, ya. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul. Ada kalimat penjelas judul, ini judulnya ini, ya. Tapi penjelasnya ini suplemen. Nah, ini ya, termasuk pendamping. Ini pendamping belajar tematik, ini termasuk kalimat penjelas. Yang ketiga, terdapat nama penulis dan identitas penerbit, ya. Penulisnya ada di buku ini, ada Triwulan. Nah, penerbitnya bisa ada di belakang, ya. Di belakang ada Putra apa ya? Putra Nugraha, ya, ada. Terus menyertakan gambar yang menarik dan jelas. Terdapat sinopsis. Sinopsis itu cerita atau ringkasan isi buku di halaman belakang, ya, di halaman belakang sini itu ada. Terus yang keenam, terdapat identitas buku pada punggung buku sini. Ya, ini ada seperti ini pada contoh ini lengkap, ya. Di punggung buku ada sinopsisnya juga, ya. Ada sinopsisnya, ada, ya, sesuai dengan unsur-unsur tadi. Cara menggambar cover. Nah, ini seorang ilustrator, ya. Ilustrator apa? Orang yang menggambar, ya, ilustrasi. Yang pertama yaitu menentukan gagasan yang sesuai dengan isi buku. Jadi isinya buku menggambar tentang apa, ya. Misalnya isi buku ini tentang masak-masak, gambar otomatis masakan. Ini masak-masak, atau isi buku yang tentang masak-masak, gambarin kok baik ganti apa? Balapan motor, gambarnya motor juga masuk, gak nyambung, ya. Namanya coba sebelum naik ojek, apa artinya? Gak nyambung jack, ya. Yang kedua, membuat sketsa. Sketsa itu apa? Yaitu gambaran atau rancangan gambar. Gambarnya juga gambar dulu, belum jelas, ya. Untuk sketsa gambaran mentah, berarti. Yang ketiga, pewarnaan. Jika gambar sudah selesai, baru dikasih warna, ya, warna yang sesuai dan juga menarik. Itu kalau gambaran untuk cover, dalam membuat cover, ya, cover atau sampul. Nah, yang terakhir kita masuk yang terakhir yaitu halaman berapa ini? 11, ya. Itu komik. Komik adalah cerita bergambar yang ada di majalah, surat kabar terbentuk buku. Namun seiring perkembangan, akhirnya sekarang banyak komik yaitu yang secara online, ya. Ya, ada webtoon, ya, contohnya begitu. Ada tulisnya komik tapi bisa secara online, digital, ya. Terus mudah dicerna dan lucu. Komik merupakan cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan oleh ukuran gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Yang menjadi ciri khas komik itu biasanya gambarnya tetap pada kotak-kotak atau peta-peta. Nah, ini pada ini kayak ini tuh, saya ini. Nah, itu jangan sampai itu komiknya. Ada juga lucu, ya. Nah, itu saya ambilkan yang memang cerita lucu, ya. Itu. Nah, membuat komik, langkah-langkahnya pertama yaitu melakukan pengamatan. Apa yang diamati? Yaitu kira-kira kita yang akan kita angkat itu cerita tentang apa yang kita belum mengamatinya, ya. Itu. Yang kedua, membuat sketsa, sama tadi gambaran mentah, ya, sebelum menjadi gambaran real yang diwarnai buat sketsa gambar terlebih dahulu. Nah, itu. Adapun unsur-unsur komik itu menyangkut apa aja. Yang pertama ada hadir untuk menyampaikan cerita dengan menggunakan teks dan gambar. Buku cerita kan bertulisan, kalau ada gambar satu. Kalau komik enggak, dia cerita langsung gambarin langsung, ya. Itu komik, ya. Yang kedua, menggunakan bahasa percakapan sehari yang mudah dipahami. Enggak ada bahasa Indonesia baku, bisa bahasa daerah ataupun bahasanya campuran. Artinya apa? Bisa campuran bahasa daerah dengan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Dan juga ada urusan gambar bahasa gaul dan sebagainya, ya. Terus selanjutnya, menyediakan humor yang disajikan secara jenaka dan tugas sehingga akan mudah dipahami membaca. Di daerah biasanya kalau orang baca komik itu ketawa sendiri, ya. Kalau komiknya jenis humor, tapi kalau komiknya jenisnya misalkan jenis yang bukan humor itu nggak mungkin lucu, ya.
humor dengan lucu. Yang keempat, penggambaran watak secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang disampaikan dalam cerita. Jadi setiap karakter atau tokoh-tokoh dalam komik itu punya watak tersendiri ya. Ada si pembuat onar, ada yang suka membuat lucu, ada yang serius dan sebagainya. Membuat gambar dengan pensil. Nah, ini berikut yang berbeda ketika menggambar. Ada beda pensil, beda gunanya ya dalam menggambar. Yang pertama, ketika menggambar itu pencahayaan yang tepat. Hanya mau pertengahan, empat gelap gambar gak jelas ya, seperti yang gambar juga jelas, yang gambar pertengahan yang tempat gelap, otomatis ya juga hasilnya juga tidak bagus, bakal tidak jadi malah ya. Adapun kalau terlalu terang lampunya atau di bawah terik matahari bawah beduk nih latar gambar lama nggak jadi, gitu panasan, cahayanya terlalu banyak mantul. Yang ketiga, alasi tangan dengan tisu di bagian sisi tangan. Yang ketika menggambar ya, yang tangan menyentuh kertasnya itu dilem tisu atau kain yang bersih agar ketika menyentuh kertas itu ketika kita berkeringat itu tidak langsung mengenai kertas yang kita gambar itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, gunakan pensil yang tepat. Nah, ini ada pilihannya. Pensil 2B double board ya, sangat hitam, itu gunakan untuk membuat garis bantu atau bayangan ya. Sedangkan pensil double hard ya untuk membuat garis dan gambar yang tajam. Nah, ya 2H ya, 2B itu double board, 2H itu double hard ya. Pensil HB digunakan untuk membuat sketsa hardboard ya, keras dan juga tebal, itu membuat sketsanya dulu. Nah, jadi ada 3 pensil utama Pak, misalkan berhenti di 2B gak masalah, yang penting kamu bisa mengira-ngira ya, nggak harus 3 itu punya semua, nggak satu jenis kok sing 2B saja atau HB aja gak masalah, yang penting dalam sketsa dan menggambarnya bisa jelas, nanti bisa dipertanggungjawabkan apa gambarnya. Nah, ini adalah sekilas gambaran kita tentang gambar ilustrasi ya, dari mulai cover buku ya, komik ya, gambar ilustrasi, gambar cerita dan sebagainya ya. Sekian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Tetap semangat belajar, selalu senantiasa berolahraga, jangan lupa berdoa dan selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.